Istana itu terlalu sunyi untuk ukuran tempat yang begitu megah. Langkah kaki Aisyah terdengar kecil di lorong marmer yang memantulkan bayangannya sendiri. Setiap dinding berlapis emas, setiap lampu kristal memantulkan cahaya berlebihan. Namun bagi Aisyah, semuanya terasa dingin. Hari itu ia ditugaskan membersihkan taman belakang istana. Tempat yang jarang dilewati orang, dipenuhi pohon kurma tinggi dan bunga-bunga asing yang tak ia ketahui namanya. Aisyah menyukainya. Di taman itu, ia bisa bernafas tanpa takut tatapan. Ia bisa merasa menjadi manusia, bukan sekedar pekerja. Ia menunduk, menyapu dedaunan kering, hingga suara langkah tergesa membuatnya berhenti. Astagfirullah. Seorang pria berjalan limbung di kejauhan. Pakaiannya rapi, mahal, namun wajahnya pucat. Langkahnya terhenti di bawah pohon kurma besar, lalu tubuhnya ambruk ke tanah. Aisyah membeku. Aturan istana terngiang di kepalanya. Jangan mendekat. Jangan ikut campur. Namun detik berikutnya, naluri mengalahkan ketakutan. Ia berlari. "Tuan," suara Aisyah gemetar. Pria itu tak menjawab. Aisyah berlutut, tangannya bergetar saat menyentuh bahu pria itu. Panas, napasnya berat, bibirnya kering. Tanpa pikir panjang, Aisyah membasahi sapu tangannya dengan air dari botol minum kecilnya, lalu mengompres dahi pria itu. "Ya Allah, tolong," bisiknya. Beberapa detik terasa seperti seabad. Lalu pria itu bergerak. Matanya terbuka perlahan. Gelap, tajam, dan penuh kebingungan. Pandangan mereka bertemu. Aisyah tersentak, refleks menarik tangannya, jantungnya berdentum liar. Belum sempat ia berkata apa-apa, suara langkah sepatu berlarian mendekat. Beberapa pria berseragam hitam muncul, wajah mereka tegang. Mereka langsung berlutut. "Yang mulia." Aisyah membeku. "Yang mulia." Darahnya serasa berhenti mengalir. Pria di hadapannya duduk perlahan, lalu menoleh ke arah Aisyah, yang kini gemetar hebat. "Siapa dia?" tanyanya dengan suara rendah. Salah satu penjaga menjawab cepat. "Pekerja istana yang mulia." Aisyah menunduk sedalam mungkin, lututnya hampir tak sanggup menopang tubuhnya. "Namamu?" tanya suara itu lagi, lebih pelan. "Aisyah, tuanku," jawabnya daris berbisik. Ia tak berani mengangkat wajahnya. Namun ia bisa merasakan tatapan itu. Bukan tatapan marah, bukan juga dingin. Tatapan yang heran. "Dia yang menolongku?" tanya pria itu pada penjaga. "Iya yang mulia." Pria itu terdiam sejenak. Lalu berkata, "Kalian boleh pergi." Para penjaga saling pandang, ragu. "Sekarang," ulangnya tegas. Mereka mundur, meninggalkan Aisyah dan pria itu di taman yang kembali sunyi. Aisyah gemetar hebat. Ia kini tahu siapa pria itu. Pangeran Khalid. Nama yang sering ia dengar dari bisikan para pelayan. Pangeran muda, pewaris penting, dingin, tertutup, dan jauh dari rakyat biasa. Ia ingin menghilang. "Aku melanggar aturan," ucap Aisyah tiba-tiba. Suara seraknya pecah. "Silahkan hukum saya, tuanku. Saya hanya..." "Kenapa kau menolongku?" potong Khalid. Aisyah terdiam. "Karena tuan pingsan," jawabnya jujur. "Saya takut tuan terluka." Khalid menatapnya lama. Tak ada rasa takut di mata perempuan itu. Hanya kepanikan dan ketulusan. Hal yang tak pernah ia temukan di istana. "Kau tidak takut?" tanya Khalid. Aisyah tersenyum kecil, getir. "Takut, tuanku. Tapi saya lebih takut kalau seseorang meninggal di depan mata saya." Khalid tertawa pelan. Bukan ejekan.
bukan tawa istana. Tawa manusia. Pergilah, katanya akhirnya. Dan terima kasih. Aisyah mengangguk cepat. Bangkit. Lalu berjalan menjauh dengan langkah gemetar. Ia tak berani menoleh. Namun saat jaraknya cukup jauh, ia merasakan sesuatu yang aneh. Tatapan itu masih mengikutinya. Dan di bawah pohon kurma itu, Pangeran Khalid berdiri diam, menatap punggung perempuan sederhana yang baru saja menyelamatkan hidupnya. Dan tanpa ia sadari, mengguncang dunianya sendiri. Sejak hari itu, tak ada yang berjalan normal lagi di istana.